Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nalan Fitri Anggraini, sering disapa Nolan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Jawa Timur, yaitu legenda Ken Arok dan Ken Dedes. Legenda ini berkaitan dengan berdirinya Kerajaan Singasari. Disclaimer, kisah legenda yang akan saya bawakan merupakan legenda yang memiliki beberapa versi, jadi saya akan membawakan versi yang pernah diceritakan kepada saya. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Panawijen, hiduplah seorang pendeta Hindu bernama Empu Purwo. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Ken Dedes. Selain cantik, ia dikenal sebagai perempuan yang lembut, bijaksana, dan berbakti kepada ayahnya. Banyak orang mengagumi kecantikannya hingga kabarnya terdengar ke berbagai daerah. Suatu hari penguasa Tumampel bernama Tunggul Ametung mendengar tentang kecantikan Ken Dedes. Ia ingin menjadikannya seorang istri, namun Empu Purwo tidak menyetujui keinginan tersebut. Sayangnya, Tunggul Ametung tidak menerima penolakan itu. Dengan kekuasaannya, ia membawa Ken Dedes ke Tumampel, menjadikannya sebagai istri. Melihat putrinya dibawa secara paksa, Empu Purwo sangat sedih dan marah. Konon ia berkata, "Wahai Tunggul Ametung, karena engkau bertindak sewenang-wenang, suatu hari nanti kekuasaanmu akan berakhir dengan cara yang tragis." Sejak saat itu, Ken Dedes tinggal di istana Tumampel sebagai istri Tunggul Ametung. Di sisi lain, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ken Arok berasal dari keluarga sederhana. Sejak muda ia dikenal cerdas, berani, pandai bergaul. Namun ia juga memiliki ambisi yang sangat besar. Ia bercita-cita menjadi penguasa. Suatu hari, seorang Brahmana bernama Dang Hyang Laung Ngawe melihat potensi besar dalam diri Ken Arok. Beliau berkata, "Aku melihat masa depan yang besar dalam dirimu. Jika engkau menggunakan kemampuanmu dengan baik, engkau dapat menjadi seorang raja." Ucapan itu membuat Ken Arok semakin berambisi dan yakin bahwa dirinya akan ditakdirkan menjadi pemimpin. Suatu hari, Ken Arok melihat iring-iringan kereta Tunggul Ametung. Di dalamnya kereta itu duduk seorang perempuan yang anggun, yaitu Ken Dedes. Ketika angin bertiup kencang, kain yang dikenakan Ken Dedes sedikit tersingkap. Konon dari tubuhnya memancarkan cahaya yang disebut Wahyu Keprabon, yaitu tanda bahwa perempuan tersebut akan melahirkan keturunan para raja. Melihat itu, Ken Arok terkejut. Ia bertanya kepada seorang Brahmana, "Wahai Brahmana, apakah arti cahaya yang kulihat itu?" Sang Brahmana menjawab, "Perempuan itu bukan perempuan biasa. Siapapun yang menjadi suaminya akan menurunkan raja-raja yang besar." Sejak saat itu, Ken Arok bertekad untuk merebut kekuasaan dan menikahi Ken Dedes. Untuk mewujudkan rencananya, Ken Arok meminta seorang empu terkenal bernama Empu Gadring membuatkan sebuah keris yang sangat sakti. Berbulan-bulan Empu Gadring menempa keris itu, namun Ken Arok tidak sabar. Ia berkata, "Empu, berikan keris itu sekarang juga. Aku tidak sabar untuk menunggu lebih lama." Empu Gadring menjawab, "Belum, keris ini belum selesai ditempa. Jika dipaksakan digunakan, akibatnya akan fatal." Namun Ken Arok tetap memaksa. Dalam kemarahannya, ia merebut keris itu untuk menusuk Empu Gadring. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Empu Gadring berkata, "Ken Arok, ingatlah, keris ini akan membawa petaka. Engkau dan beberapa orang setelahmu akan menjadi korban keris ini." Kutukan itu pun mulai berlaku. Dengan kecerdikannya, Ken Arok menyusun rencana untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Akhirnya, Tunggul Ametung terbunuh oleh keris Empu Gadring. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok menikahi Ken Dedes. Tidak lama kemudian, ia berhasil menguasai Tumampel dan mendirikan Kerajaan Singasari. Ramalan tentang Ken Dedes mulai menjadi kenyataan. Namun, dosa masa lalu tidak dapat disembunyikan selamanya. Putra Ken Dedes dari Tunggul Ametung, yaitu Anuspati, akhirnya mengetahui bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok.
Anuspati menyimpan dendam selama bertahun-tahun, hingga suatu hari ia menggunakan keris Empu Gadring untuk membunuh Ken Arok. Demikian kutukan Empu Gadring mulai terbukti. Setelah kematian Ken Arok, perebutan kekuasaan terus terjadi di lingkungan kerajaan dan menimbulkan banyak korban. Dari legenda ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu pertama, ambisi memang penting untuk meraih cita-cita. Namun, ambisi yang ditempuh dengan cara yang salah hanya akan membawa penyesalan. Lalu yang kedua, kekuasaannya diperoleh melalui kekerasan dan pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Ketiga, setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, kita harus memiliki jalan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Demikian cerita legenda dan Ken Dedes yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan saat penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.